Terima kasih Mbak. Saya tidak punya gelar MHum, jadi SS. Bapak Ibu silakan ini ada Pak Dekan senior. Mohon maaf Pak Dekan biar enak di fotonya. Bu Neni di sini aja di samping saya. Bu Amelia di depan aja Bu Amelia. Silakan Pak Bambang. Paling tidak buat acara pembukaan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini hadir, ini istimewa sekali ya. Dari waktu ke waktu selalu ada pimpinan yang ikut serta gitu ya, dan ini menambah semangat kita semua, kami khususnya kami di sini yang menyelenggarakan program ini. Ini ada Pak Dekan Senior, Prof. Bambang Sergi. Terima kasih banyak Prof. Bambang. Saya dengar memang dari cerita Prof. Bambang ini luar biasa ya. MPKT ikut turun yang pertama mengajar, profesor bersedia mengajar nih ya Bu Adek Nurul ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Bambang ya. Ya. Kemudian di sini juga hadir ini Wakil Dekan Senior Ibu Nurul. Iya, ini luar biasa ya. Iya, dan sebetulnya ada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi nih ya Bu Neni ya, Bu Prof. Retno begitu ya. Yang lalu ada Prof. Indri ya, Dekan Dekan FKM gitu. Baik, kita mulai ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang berkenan untuk mengikuti program ini ya, yang disebut program produksi MOOC, Massive Open Online Courses ya, untuk kerjasama KOIKA dan Universitas Indonesia yang dipimpin, diinisiatifkan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sejak tahun 2019. Jadi ini adalah batch yang keempat yang dikoordinasi oleh Dr. Neni Susilawati. Ibu Neni, terima kasih banyak yang sudah dari batch yang pertama sampai sekarang ya berkenan untuk mengomandoi ya, mengoordinasi salah satu program penting, program inti di dalam kerjasama KOIKA dan UI yang disebut Connectivity Hub ya, atau disingkat SIHUB. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sempat main-main jalan-jalan ke belakang di seberang STP, Science Techno Park, itu ada sekarang gedung yang sedang dibangun, ya itu yang namanya di depannya ada SIHUB gitu ya, yang mudah-mudahan bisa selesai pada akhir tahun ini. Ya, ini sudah dibangun sejak tahun yang lalu dan menjadi bagian juga ya, salah satu bagian dari program kerjasama ya, hibah KOIKA ya, hibah. Jadi ini bentuknya adalah hibah ya, dan Bapak Ibu ditentukan sebagai pemenang ya hibah yang 14 tim yang sudah terseleksi dikoordinasi oleh tim seleksi gabungan pakar MUK Korea dan UI yang dikoordinasi, dan ada universitas terbuka juga ya Bu Neni ya, dikoordinasi oleh Ibu Neni. Baik Bapak Ibu, jadi saya mohon izin berbicara dalam bahasa Indonesia saja begitu ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi sebetulnya Universitas Indonesia yang dirintis oleh FIBUI itu pada tahun 2019 di bawah program studi bahasa dan kebudayaan Korea mengajukan usulan program pengembangan bahan pembelajaran berbasis digital. Yang waktu itu memang baru dirintis MOOC tahun 2009 sebelum pandemi COVID. Program besar, ya, usulan program sekitar 156 miliar rupiah gitu ya. Nah, kemudian terkendala oleh pandemi COVID sehingga baru penandatanganan programnya melalui penandatangan record of discussion bersama Menteri waktu itu diwakili oleh Direktur Jenderal Dikti, Profesor Nizam dengan Profesor Ari Kuncoro sebagai rektor dan pimpinan KOIKA menandatangani perjanjian pemberian hibah kepada ya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yang kemudian tentu saja menjadi juga bagian dari misi Universitas Indonesia untuk mengembangkan ya moda pembelajaran berbasis digital.
Ya, nah, Pak Rektor, Profesor Heri Hermansyah sudah mencanangkan komitmen ya menjadikan program ini sebagai bagian dari pengembangan lanjut ya terobosan lanjut Universitas Indonesia untuk nantinya akan sampai mudah-mudahan ke depan adanya yang disebut Cyber University. Ya, itu sudah dicanangkan Pak Rektor dan embrionya adalah dari program ini. Ya, jadi ini juga mengikuti model Cyber University yang sudah ada di dunia, khususnya di Korea. Ya, tapi tentu saja untuk sampai ke sana ya Prof. Bambang itu harus dilandasi oleh penjaminan mutu akademik yang kuat begitu ya. Jadi tentu tidak sembarangan. Ya, nah kita berlatih untuk sampai ke sana dengan mengembangkan MOOC ya yang nanti akan diproduksi dan dijual gitu ya dalam dipasarkan yang bahasa ininya dipasarkan gitu ya dipasarkan melalui apa itu kalau dalam istilah saya provider gitu ya provider MOOC seperti Coursera ya Udemy dan sebagainya yang berbasis OpenEDX sehingga ini berbeda platformnya dengan platform yang sudah diselenggarakan oleh UI melalui Moodle. Ya, ini platformnya adalah OpenEDX yang memungkinkan jumlah penggunanya itu sampai 10.000 sekali luncur. Gitu ya. Kan Coursera begitu ya Bapak Ibu ya. Mengapa MOOC UI belum bisa masuk ke Coursera? Karena Coursera itu menghendaki platformnya itu adalah OpenEDX. Ya, nah nanti Bapak Ibu kita semua sekarang ini sedang dibelajarkan. Ya, dibelajarkan untuk membuat materi yang kemudian nanti dimasukkan melalui platform OpenEDX, ya, bukan Moodle. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat dinamika pemakaian OpenEDX seperti apa begitu ya dengan segala keterbatasannya untuk kita akan kembangkan bersama dan nantinya tahun depan kita akan mulai praktik memasarkan MOOC itu kepada siapapun yang berminat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terpilih ini MOOC-nya itu adalah MOOC yang sudah melalui saringan yang ketat oleh expert ya gabungan tadi ya itu berdasarkan potensi MOOC itu untuk dipasarkan ya secara nasional dan internasional. Ya. Dan ke depan program produksi MOOC ini yang diharapkan itu adalah program yang berbasis kolaboratif Bapak Ibu. Jadi bukan hanya akademisi UI ya, tetapi akademisi UI dengan akademisi universitas yang lain misalnya ya. Dan tentu saja diharapkan internasional. Jadi kalau Bapak Ibu punya jejaring internasional, ayo buat MOOC bersama ya supaya keterpakaiannya itu akan lebih luas. Yang kedua dengan industri. Ya, dengan industri. Ya, jadi kita semua nanti Bapak Ibu juga diharapkan yang sudah ada di dalam jejaring batch 4 ini terus bersama kami ya. Nanti kita akan pakai gedung itu bersama-sama ya se-UI gitu ya. Oleh karena itu ini tidak hanya FIB tapi semua fakultas gitu ya untuk bersama-sama ya mengembangkan MOOC yang berbasis kolaboratif. Nah, alhamdulillah pada batch yang ketiga ada 2 kalau tidak salah external partnership. Yang sekarang ada external partnership juga 1 MOOC Ibu Dewi Luciana ya, sudah hadir Bu Dewi ya. Belum ya. Ini terima kasih banyak ini Bu Neni ada yang external partnership. Selain ada MOOC yang berbasis mungkin pengembangan dari kuliah ya ataupun berbasis preparatory pre-university. Ya, Prof. Bambang pre-university. Terima kasih banyak karena pre-university ini sasarannya kan lebih luas lagi ya kepada nanti siswa ataupun mungkin kalau pre-university-nya nanti magister dan doktor itu juga bisa dibuat ya tidak hanya di S1. Ini melalui MOOC ini. Dan tentu saja kita semua akan mendapat keuntungannya. Ya, Bapak Ibu juga nanti ketika menjalankan MOOC-nya itu juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi ini bersama-sama. Dan gedung ini akan digunakan dengan self finance. Jadi kita semua nih Bapak Ibu kerjasama ini. Nanti ke depan akan terus bergandengan tangan gitu ya. Tidak hanya MOOC. Ya, tapi aneka macam program sekarang ini selain produksi MOOC yang Bapak Ibu ikuti, ya itu ada juga yang disebut sebagai new literacy module. Ya, new literacy module yang nanti akan digunakan untuk training hybrid. Dan nanti kelasnya akan menggunakan gedung itu. Gitu ya. Nah, gedung itu nanti akan dilengkapi dengan studio
studio produksi moda pembelajaran, kemudian ada auditorium, diharapkan juga nanti ada museumnya juga begitu ya, sehingga nanti akan menjadi semacam gedung yang akan ditempati oleh aneka macam kolaborasi. Banyak working space room-nya di situ. Ya, sehingga kita semua akan memanfaatkan gedung itu ya, bersama-sama akan menjadi UKK ya, yang tentu saja kita akan terus ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan Bu Neni ya mengonsolidasikan mulai dari batch 1 sampai batch 4. Oleh karena itu mungkin ada yang batch 4 ini ada yang sudah pernah menang di batch 1 atau batch 2 ya, maksimum 2 kali gitu ya. Oleh Bu Neni dan expert diberikan maksimum ya. Ini saya lihat ada nama siapa ini, Dr. Arya Kekalih yang sudah pernah gitu ya. Tapi ya tim Budesak ya, kemudian ada yang lain juga ya. Ya, jadi tidak apa ini bagus ya untuk memperkuat bahwa Bapak Ibu punya portofolio yang nantinya akan terus bersama-sama kita semua membangun ya, mengisi program-program di gedung itu ya. Jadi sekarang sedang ada 2 isi yang sedang kita siapkan. Yang pertama adalah produksi MOOC berbasis OpenIDX. Yang kedua, targetnya adalah 68 MOOCs Bapak Ibu. Jadi ini adalah batch yang terakhir. Ya, total 68 MOOC. Dengan ini akhir tahun diharapkan selesai MOOCs yang Bapak Ibu buat ya, sehingga total 68 MOOCs. Dan kita akan try out, cobakan tahun depan untuk kita coba pasarkan ya melalui dalam tanda kutip ya tentu saja e-commerce-nya ya, e-commerce UI. Dan kami bekerja sama dengan direktorat-direktorat UI. Sekarang ada Direktorat Transformasi Digital. Ini minggu depan juga akan ada bidding yang dilakukan oleh KOIKA. Jadi kebijakan Profesor Ari Kuncoro waktu itu selaku rektor, UI tidak menerima uang. Tapi UI hanya menerima gedung. Yang kedua menjalankan program. Jadi mohon izin, ini ada enggak apresiasi dari KOIKA enggak nih Bu Neni untuk transportasi? Enggak ya? Buat peserta. Enggak ya, tapi nanti mungkin ada ya satu training mungkin ya. Kalau ada misalnya itu akan diberikan langsung oleh si orang Koreanya itu gitu ya. Jadi ini mohon dipahami, tapi kalau ini kan hibah ya sudah jadi include transportasinya sudah masuk ke dalam hibah itu ya. Ada juga program training yang lain, capacity building, yang sifatnya adalah individual ya, program-program. Itu juga kami adakan pada dosen-dosen. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti program yang lain seperti UGIC. Jadi ada beberapa macam program, produksi MOOC, kemudian produksi New Literacy Training. Itu akan ada nanti sedang dibuat 18 modul, kalau MOOC tadi 68 ya Bapak Ibu, kalau yang modul training ada 18 modul yang sekarang sedang dibuat oleh teman-teman di sini, mungkin ada di sini juga 1 ya 2 yang ikut itu gitu ya, untuk membentuk nanti pelatihan hybrid gitu ya, 18. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah UGIC, University Government, kemudian ini kok tiba-tiba lupa. University, Government, Industry, and Community. Ya, jadi itu program kolaborasi, sebetulnya program pembentukan jaringan SIHAB ya, yang mengolaborasikan UI ya dengan lembaga-lembaga dimanapun ya, yang nantinya akan menjadi bagian dari penemuan topik-topik dengan kegiatannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya begini, kami pernah mengadakan capacity building untuk digital digging. Apa itu digital mining? Ya, digital mining. Yang ikut adalah UGIC itu, wakil-wakil dari universitas, pemerintahan, industri, dan komunitas. Ya, ada macam-macam, mulai dari saham misalnya. Ternyata luar biasa Bapak Ibu mahasiswa Universitas Indonesia ya, yang Bu Nurul ya banyak itu yang fakultas ini pun ya Bapak Ibu banyak mahasiswanya yang main saham. Ya, main apa itu? Pokoknya apa saja ya, bursa efek ya. Kemudian sampai ke Bitcoin juga ada gitu ya Bapak Ibu ya, ada sampai itu ya. Nah, ini tentu kan harus mendapat pembelajaran gitu ya mereka ya. Lalu diundanglah perusahaan seperti dari Korea ada namanya Kiwoom Security. Ya, saham yang terbesar dari Korea gitu ya, kita undang, nanti akan berpartner dengan kita memberikan pembelajaran yang melek saham misalnya seperti itu.
Ada juga yang menarik Bapak Ibu, ada komunitas basket, bola basket. Loh untuk apa? Ya, ternyata mereka perlu, bola basket Indonesia nggak pernah berkembang gitu ya, saya berkembang. Nah mereka punya ide, Pak Untung, ayo kita buat bareng-bareng ya. Caranya apa? Caranya dengan data mining itu untuk menjaring semua data ya tentang bola basket, atlet-atlet yang unggul begitu ya, supaya nanti bisa menjadi model ya bagi atlet-atlet basket kita. Seperti itu ya. Jadi community aneka macam ya. Community ini kita jadi kalau Bapak Ibu punya jejaring dengan komunitas, dengan government diajak saja begitu ya. Nanti kita sharing apa sih yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita bersama-sama dengan komunitas itu membangun buat model-model apakah itu pelatihan, apakah itu aplikasi ya. Nanti di gedung itu bersama-sama. Ya jadi aneka macam ya produk ya berbasis kreativitas dan digital itu akan kita tangani di yang namanya si hub building itu ya. Jadi kira-kira itu gambarannya sejak 2022 kami melakukan itu ya. Dan mudah-mudahan ya topping off gedung itu tidak lama lagi gitu ya untuk kemudian nanti dioperasikan mulai tahun depan gitu ya. Dan mulai tahun depan kita akan mengembangkan seluruh daya upaya kita termasuk hasil dari Bapak Ibu ya untuk menjadi modal awalan gitu ya untuk pembangunan itu atau untuk mengisi program-program di gedung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan program SIHAP ya. Ini kalau Bapak Ibu kita berposo bersama simbolnya adalah C ya, C Connectivity Hub ya. Dan saya berharap Bapak Ibu tabah ya untuk mengikuti pelatihan yang dikoordinasi oleh Ibu Neni ini gitu ya. Nanti mungkin akan ada pelatihan lagi ya Bu ya. Tahap atau ini yang terakhir. Ini sudah terakhir. Oh, ini sudah terakhir. Berarti Bapak Ibu juga sudah mengembangkan ininya ya, pembelajarannya. Terima kasih banyak. Iya, masih pengembangannya. Nah, baik, terima kasih Bu Neni juga narasumber di sini ada banyak narasumber dan siapa ini ada Ibu Neni sendiri, ada Ibu Ima Mayasari, ada Ibu Desi, Ibu Irma, Pak Gracelo dan Pak Gracelo ini dari Lemkasi, lembaga vokasi. Ya, jadi kami menggandeng dua lembaga untuk memproduksi rekaman-rekamannya, ya yaitu Lemkasi dan satu lagi Inkor. Inkor itu sudah mungkin Bapak Ibu sudah dibagi ya, sudah ya dibagi, ada yang dapat Lemkasi, sudah syuting juga begitu ya, sudah pernah menikmati menjadi artis MOOC gitu ya. Ya, dan diharapkan tentu saja ini menjadi bagian dari ekspose Universitas Indonesia ya untuk mengembangkan moda pembelajaran MOOC yang sudah populer gitu ya, tapi kita sekarang masuk melalui platform OpenEDX. Baik, dan akhirnya tentu saja yang sangat penting saya perlu sampaikan juga nama-nama yang teman-teman Bapak Ibu yang bergabung bersama kami di batch terakhir ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Luciana dan tim, kemudian Ibu Dr. Devi Rahmawati dan tim, ini teman saya juga nih Bu Devi, Ibu Dr. Vivi Nurwianti, SPS MSc Psikolog, kemudian Ibu Eva Latifah, PhD, Ibu Ane Meilani Magdalena Sirait, PhD dan tim, Ibu Penny Meliati Huta Barat dan tim, Ibu Mila Flendiasari dan tim, Bapak Dr. Arya Kekalih dan tim, Ibu Dr. Anda Nurul Isnaini, PhD dan tim, kemudian Profesor Dr. Bambang Sergi Laksmono dan tim, terima kasih Bapak Ibu. Lalu ada Bayu Ardiansah, SSC MSI DSC dari MIPA dan tim, kemudian Ibu Dr. Rostine dan tim, Profesor Dr. Retno Kusumastuti Harjono dan tim, lalu yang terakhir Dr. Amin Suharti dan tim. Terima kasih banyak Bapak Ibu, apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan pada Bapak Ibu. Semoga kita semua tidak berhenti sampai di produksi MOOC, tapi nanti juga mengoperasikan ya MOOC kita ya dan juga mengembangkan ya dari MOOC yang satu kita buat MOOC yang lain ya dengan modal awalan kita buat MOOC yang lain ya dan aneka macam. Bapak Ibu kalau punya ide atau gagasan, ayo ya kita tuangkan bersama, kita implementasikan bersama ide gagasan Bapak Ibu. Tidak tertutup hanya pada dua program yang saya jelaskan tadi.
Baik, terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses dan sejahtera dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, saya buka sekaligus tutup gitu ya. Karena mohon izin saya habis ini langsung lari ke zona integritas di kebetulan FIB UI masuk ke tahap nasional zona integritas, jadi harus disiapkan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sukses dan sejahtera. Terima kasih Bu Neni. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, kita akan mengabadikan momen dengan melakukan sesi dokumentasi. Kepada para peserta, saya mohon kesediaannya untuk berdiri di sebelah sini. Iya. Iya, benar Bapak. Boleh diisi dari bangku yang ada di depan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, semua boleh sambil merapat ke tengah. Dan akan saya berikan aba-aba untuk sesi dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh dengan gaya sihab mungkin? Ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Gaya UI, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada agenda pemaparan materi dengan topik Public Speaking for MOOCs Video yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Penny Meliati Huta Barat SOS MSM. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Penny Melianti. Ibu Penny merupakan dosen tetap penyiaran multimedia vokasi Universitas Indonesia, serta merupakan founder Adapto.id, sebuah startup yang bergerak pada audiovisual production, sekaligus peneliti pada bidang riset komunikasi pemasaran, podcast, multimedia, broadcasting, dan lainnya. Kepada Bapak Ibu diharapkan untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Karena pada akhir presentasi akan dibuka sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Penny Meliati untuk maju ke depan serta memaparkan materi. Kami persilakan. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam hormat, salam kenal. Izin saya pagi ini sharing-sharing, berbagi. Saya mau menyapa dulu, ada beberapa guru saya di sini, di Visip dulu, Prof. Bambang Shergi, halo Prof. Ibu Nurul, kemudian juga di VIA ada Prof. Retno dan rekan-rekan semuanya. Ada kakak saya dari vokasi Mbak Mila. Jadi pagi ini kita akan diskusi bersama Bapak Ibu, khususnya tentang topik public speaking for MOOCs video. Terima kasih MC tadi sudah sekilas memperkenalkan saya. Izin sehari-hari saya mengajar di penyiaran multimedia di Vokasi UI. Di sana mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan audio, visual, juga olah suara. Di batch 4 ini kebetulan saya juga bersama-sama dengan Bapak Ibu menjadi peserta. Course yang saya ampu bersama tim saya, Mas Gumelar Setiaji, adalah Building Influence Through Voice. Jadi kami banyak bahas di sana tentang suara, audio, dan salah satunya platform podcast. Nah, hari ini dapat kesempatan kembali dari Mbak Neni dan tim. Terima kasih Mbak Neni buat berbagi tentang public speaking for MOOCs video. Bapak Ibu, kita tahu bahwa public speaking ini udah jadi bagian dari keseharian kita, terutama Bapak Ibu sebagai dosen, pendidik, tentu di kelas kita biasa memberikan materi kepada mahasiswa. Tapi kali ini yang membedakan adalah konteksnya video. Kita berbicara di depan kamera gitu ya. Yang seringkali tentu rasanya beda ketika kita berdiri di depan mahasiswa di kelas sama kita berdiri di depan kamera. Rasanya materi dan informasi semua udah siap, tapi ketika kita mau ngomong depan kamera bisa ngeblank gitu. Atau mungkin kita punya intonasi dan ritme suara yang terlalu cepat, terlalu lambat, dan seterusnya. Pagi ini kita akan bahas bersama-sama Bapak Ibu, dan saya berdiri di sini bukan sebagai ahli public speaking, tapi masih menekuni, masih terus belajar tentang public speaking. Nah, ada 4 key highlights yang mau saya angkat tentang public speaking for MOOCs. Pertama, mindset. Semoga kita punya mindset yang selaras. Nanti saya akan bicara tentang ini. Kemudian konten, delivery, dan engagement. Kita kadang datang untuk syuting ya Bapak Ibu di sesi rekaman. Kita udah siap dengan materi, informasi gitu ya. Namun sebelum itu ada satu hal yang mungkin kita perlu punya keselarasan sebagai peserta atau instruktur di MOOCs ini. Kita perlu punya mindset bahwa yang kita lakukan ini adalah beyond just talking gitu ya. Beyond memberikan materi dan informasi. Tapi kita hadir di sana, kita mau giving gitu, kita mau berbagi sesuatu. Saya yakin bahwa mindset itu akan membawa kita lebih, dalam tanda kutip, lebih hadir gitu ya. Lebih presence dan juga autentisitas kita muncul gitu. Kita tidak, sebenarnya lewat video pembelajaran ini kita tidak dituntut untuk menjadi pribadi yang lain, tapi tampil apa adanya. Mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu saya share sedikit. Tahun 2020 sekitar pandemi ya, sampai 2022 saya dan tim di Vokasi kebetulan kami mengerjakan ada sekitar 200 video MOOCs UI. Nah, di sana kami lihat akhirnya apa sih yang menjadi tantangannya.
kami terlibat di produksinya. Dari awal kita bikin storyboard, kemudian bagaimana mengajak Bapak Ibu dosen untuk memecah-mecah materinya sehingga itu lebih efektif untuk diterima pendengar. Sampai kemudian bagaimana nih kita bersama-sama bisa mensiasati supaya di depan kamera kita tetap hidup dan terhubung gitu ya dengan audiens kita. Nah, kami menemukan bahwa ketika datang di saat syuting itu, karena saya terlibat di lokasi saat syuting dan produksi, kadang-kadang sebagai instruktur MOOCs itu otak kita udah penuh rasanya dengan semua materi dan informasi. Kita fokus sama materinya, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita juga sambil lagi ngobrol seperti halnya ada mahasiswa di depan kita. Dan nanti ada hal-hal teknis juga saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu tentang suara, tentang penyajian kontennya. Karena kita sebagai tim kan tidak hanya Bapak Ibu yang instruktur dan tim internalnya ya, tapi ada tim produksi. Yang mereka juga perlu panduan gitu di materi Bapak Ibu. Kira-kira di bagian mana yang mereka bisa bantu dengan aset-aset desain tertentu, atau misalnya mereka bisa berikan tambahan di bagian editing dan finalisasinya. Jadi saya berusaha juga untuk menjembatani dari kacamata produksi kepada Bapak Ibu. Nah, kembali lagi mindset kita tentu sangat menentukan. Mari kita sama-sama ketika kita merekam materi video pembelajaran kita memandang kamera bukan sebagai hambatan gitu ya, sebagai kecemasan kita, tapi jembatan penghubung kita dengan para pembelajar. Ketika kita bisa melakukan eye contact di hadapan kamera, seperti halnya saya mungkin menatap Bapak Ibu, berbicara, berbagi gitu ya. Public speaking bukan sekedar yang tadi saya sampaikan menyampaikan informasi, tapi tentang bagaimana kita bisa tampil autentik dan benar-benar hadir. Bapak Ibu pasti punya gaya kekhasannya sendiri dalam berbicara. Itu yang tentu kita nggak mau gantikan gitu ya. Itu identitas Bapak Ibu gitu. Bagaimana Prof. Bambang ketika mengajar, itulah Prof. Bambang yang kami kenal gitu kan. Bagaimana Mbak Mila atau Bapak Ibu lainnya menyampaikan dengan gaya Bapak Ibu, itulah autentisitasnya yang perlu dibawa. Nah, yang saya bagikan di sini semoga harapannya bisa membuat materi kita bersama makin paripurna gitu Pak Ibu ya, makin lengkap lah gitu. Terutama dari sisi suara dan deliverynya. So sedikit pesan saja bahwa mindset kita sama-sama ya Bapak Ibu ketika kita nanti syuting dan rekaman, dan semoga semua berjalan lancar di sepanjang batch 4 ini. Kita tidak hanya membaca di teleprompter, merekam materi kita, tapi biarkan personality kita juga shine through, autentisitas kita beresonansi di sana, sehingga rekan pembelajar mahasiswa kita tuh bisa ngerasain ada energinya nih. Ternyata saya nggak cuma sekedar nonton, saya belajar gitu. Bapak Ibu pasti pernah ya ketika kita ngajar tuh, ada masa-masa seperti kayak ada stopping powernya mahasiswa tuh diem. Terus dia kayak lagi ngebayangin apa yang dibilang oleh dosennya gitu. Di part itu kan adalah salah satu juga hal yang membahagiakan ya Bapak Ibu. Ya kalau mereka paham atau mereka lagi bingung saya juga nggak tahu ya. Semoga bukan bingung gitu. Tapi itu stopping power yang mungkin muncul dari suara Bapak Ibu, dari materi yang memantik mereka, yang kita perlu hadirkan saat kita rekam juga di depan kamera. Seperti itu. Oke, so mari kita alihkan fokus dari rasa takut atau cemas pada diri kita sendiri, jadi fokus pada apa yang bisa kita buat dan kita berikan. Ada teman-teman yang sering juga merekam depan kamera, mereka juga sering bercerita bahwa ya meskipun berkali-kali tetap aja Mbak, kita kan gugup juga ya. Sama halnya seperti saya mau rekam berapa kali tetap aja nih mikirin, yang kita pikirin kan banyak ya Bapak Ibu ya, bukan cuma materinya. Penampilannya udah oke, dan semuanya itu kita pikirin gitu. Nah, mari kita sama-sama alihkan fokus dari kecemasan itu jadi apa yang bisa kita berikan. Fokus on giving. Mindset ini akan membuat penyampaian kita lebih kuat dan berkesan. Apalagi total video kita ada berapa Bu Nini? 20 atau 18 sampai 24 ya. Kita tadi seperti kata Pak Untung, semoga kita tabah. 18 sampai 20 video itu kita bisa tetap syuting dengan energi yang selalu semangat ya Bu ya. Kemudian juga bisa hadir dengan energi yang positif. So, public speaking, saya rasa kita sama-sama setuju
adalah aktivitas yang kompleks ya Bapak Ibu. Beda audiens, beda platform, akan ada beda pendekatan juga di sana, tapi kita sama-sama memahami bahwa public speaking adalah skill set yang kita bisa terus dalami, kita bisa terus asah dan latih. Nah, seringkali kita merasa kaku saat bicara di depan kamera. Saya bagikan cerita sedikit. Jadi ketika syuting itu, kadang Bapak Ibu kan udah menyiapkan materi 2-3 topik gitu ya Bapak Ibu. Targetnya datang pengen cepat segera selesai, 2-3 video. Nah, yang terjadi rekam 1 video, ini editornya udah bingung. Mbak, ini mau kita apain ya Mbak? Karena 1 video itu rasanya pengen langsung cepat selesai gitu. Temponya udah, nah ada bagian-bagian Bapak Ibu, meskipun kita misalnya punya tim editor yang handal, ada yang tidak bisa disiasati oleh seorang editor gitu ya. Yaitu hal-hal natural seperti suara kita, tempo mungkin sedikit bisa, tapi itu perlu dari kita sendiri Bapak Ibu. Kita jaga tempo ketika menyampaikan, ya speech controlnya, mungkin kalau orang nyanyi kayak pitch-nya Ibu ya. Nah jadi itu perlu jadi perhatian kita bersama Bapak Ibu. Nah cara terbaik untuk membuat kita lebih natural adalah dengan membayangkan kamera sebagai teman yang sedang kita ajak ngobrol. Saya biasanya senang kalau di materi MOOCs tuh, atau mungkin itu juga udah standar sapaan kita ya Bu Neni ya. Kita menyapa dengan halo rekan pembelajar gitu ya. Kemudian kita mulai masuk dengan sapaan yang lebih hangat, kita mulai sampaikan secara terstruktur materi kita. Dan juga ada semacam call to action-nya gitu ya, mengajak mereka di akhir. Mari lihat lebih lanjut materi yang kita siapkan dan seterusnya. Nah, ini tentu Bapak Ibu sudah memahami, hanya sebagai pengingat saja bahwa ketika kita syuting atau rekaman, kamera confidence ini menjadi poin yang penting, bagaimana kita tetap menjaga eye contact Bapak Ibu. Kalau saya tidak salah ada 2 kamera ya, Mas Rehan ya, biasanya kalau kita produksi itu ada 2 kamera, Bapak Ibu tuh tetap memandang ke arah 1 kamera sebagai kamera utama ya. Kemudian tetap menjaga eye contact ke lensa kamera. Nah bisa juga kita membayangkan bahwa kita sedang ngobrol, berbicara gitu ya dengan mahasiswa yang ada di hadapan kita. Dan ini sangat bermanfaat sih Bapak Ibu. Kami dulu waktu lagi produksi box awal, kita sering buat di awal-awal itu bikin rekam sesi latihan. Jadi rekam sesi latihan singkat, tonton lagi, biasanya kita baru sadar tuh, oh tadi saya begitu ya. Ternyata ngomongnya kecepatan. Nah itu sudah dilakukan sebetulnya ketika Bapak Ibu ada prototipe ini ya. Akhirnya kita melihat bahwa apa kelebihan dan kekurangannya. Setelah sesi ini kebetulan ada sesi praktikum, betul ya Bu Neni ya. Sebenarnya itu lebih kepada untuk bersama-sama kita mempertajam apa yang mungkin masih bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu. Misalnya bagian mana yang perlu ditingkatkan. Nah intonasi Bapak Ibu. Kita mengisi 1 video itu durasinya kurang lebih sekitar 5 menit ya Bapak Ibu. Dan seringkali mungkin ada kami menemukan beberapa materi yang intonasinya tuh dari Bapak Ibu datar. Ya tadi kerasa sekali seperti sedang membaca gitu. Jadinya kalau saya sebagai audiens dan mahasiswa mungkin nggak terhubung gitu. Nah itu yang kita coba perhatikan betul ya Bapak Ibu, intonasi ini naik turun nada suara kita, semangat kita yang keluar dari output suara kita ini itu sangat berpengaruh. Lalu ekspresi, memang tentu kita nggak bisa ekspresi berlebihan depan kamera, tapi paling tidak berbicara sambil tersenyum, atau nanti saya ada bagikan ada sedikit gesture kecil ya yang kita bisa berikan paling tidak sebagai pemanis lah, pelengkap supaya 5 menit ini si rekan pembelajar tetap terjaga dan bisa ngikutin nonton sampai selesai. Kan PR-nya itu ya Bapak Ibu. Kalau di kelas ya mau nggak mau kan mereka udah harus di kelas selama berapa SKS. Tapi kalau di video dia bisa aja skip, dia ke distract hal lainnya karena mungkin terasa menjenuhkan. Nah, ekspresi dan gesture ini nanti akan kita bahas. Saya mungkin masuk dulu tentang tantangan public speaking pada video pembelajaran. Ada tantangan-tantangan teknis, psikologis dan pedagogisnya tentu. Yang tantangan teknis ini adalah kualitas audio dan video. Ini Bapak Ibu, suara yang terlalu pelan.
atau artikulasi yang tidak jelas gitu ya. Biasanya tim produksi itu kita minta untuk jangan ragu minta dosennya untuk merekam ulang kalau memang materi video yang kalian rekam tadi itu nggak bisa ditangkap gitu. Karena ada beberapa instructor yang memang sudah pembawaannya, cara berbicaranya mungkin tidak terlalu artikulasinya jelas gitu. Tapi paling tidak untuk kesempatan dan tujuan ini di materi video apalagi kita sangat-sangat mengimbau Bapak Ibu bisa berbicara dengan cukup jelas artikulasinya di huruf-huruf vokal gitu ya. Kemudian juga menggunakan kalimat yang dapat dipahami. Bisakah itu nanti dibantu oleh tim editor untuk kualitas audio dan video? Tentu bisa Bapak Ibu. Tapi ada keterbatasannya juga ya. Kalau untuk audio kami tetap menyarankan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk vokal suaranya bisa lantang, jelas. Kemudian untuk video tentu dari gambar itu udah ada imbauan tentang pakaian yang bisa digunakan. Biasanya warna-warna yang terlalu banyak motif itu dihindari, warna-warna hijau itu juga dihindari. Nah, kemudian banyak noise atau gema. Kalau tantangan seperti ini mungkin masih bisa diatasi ya. Noise atau gema di dalam ruangan itu masih bisa diatasi oleh tim produksi. Tapi kalau suara, Bapak Ibu, nah itu memang PR buat kita masing-masing. Ini aset kita bersama ya suara ini. Lalu sinkronisasi antara narasi dan visual. Saya ada contoh storyboard, saya belum tahu apakah Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkannya. Ini sekedar contoh storyboard aja. Jadi di storyboard ini biasanya kami gunakan sebagai alat, nggak muncul ya? Oke, stop share dulu. Storyboard ini biasanya kami pakai sebagai alat untuk komunikasi sama tim produksi. Jadi biasanya di bagian ini opening ya ada footage yang kita sudah siapkan dengan background grafisnya. Tentu Bapak Ibu ada tim yang akan bantu siapkan background grafis. Nah di sini Bapak Ibu bisa kasih catatan ini adalah pegangannya gitu ya, guidance-nya buat para tim produksi gitu, termasuk editor. Bagaimana nama Bapak Ibu dicantumkan, kemudian muncul tulisan apa, atau misalnya Bapak Ibu mau bilang pada bagian ini saat tangan digerakkan muncul tulisan apa. Itu bisa dihadirkan di storyboard ya Bapak Ibu. Sehingga ketika proses editing tuh teman-teman tim produksi bisa memahami itu. Storyboard ini ada ya Bu Neni ya? Sudah ada ya Bu Neni ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan dengan file PPT dengan notes tersendiri juga silahkan. Tapi biasanya kita di bagian produksi pakai storyboard semacam itu. Oke, sinkronisasi antara narasi dan visual. Nah, ini yang kadang terjadi ketika Bapak Ibu berbicara, ada tempo yang kelambatan, muncul tulisannya nggak selaras, nggak sinkron, nah itu udah mulai agak mengganggu tuh biasanya di video. Jadi tempo Bapak Ibu harap tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah yang tantangan ini yang tidak terlalu lambat nih, kadang kita makin lama, 2 menit pertama oke, setelah itu mulai melambat gitu ya. Mungkin kita tetap jaga di tempo yang menunjukkan rasa semangat gitu di awal sampai akhir video. Nah teks, gambar atau animasi yang tidak selaras ini dengan penjelasan narasumber itu yang kemudian ya tentu jadi membingungkan audiens. Dan kalau Bapak Ibu punya banyak aset gambar, tolong dipilah betul sehingga isi video itu juga tidak terlalu penuh ya dengan background gambar-gambar. Misalnya ada, kalau dulu tuh kami suka pegang konten bidang kesehatan. Kalau di bidang kesehatan biasanya banyak gambar ya. Gambar-gambar itu tolong Bapak Ibu pecah ke dalam beberapa slide tampilan video atau materinya gitu. Jadi tidak dalam satu screen langsung. Satu slide mau menjelaskan semuanya.
Nah, itu fokus kita biasanya agak terdistract gitu. Tolong dipecah-pecah seperti halnya ya gaya belajar mahasiswa sekarang yang senangnya pecah-pecah kecil-kecil tapi kita tetap jaga biar itu komprehensif gitu ya, tetap utuh. Kemudian tantangan psikologis, Bapak Ibu saya juga tentu pernah dan sering mengalami ini, canggung, nggak nyaman bicara depan kamera, kita khawatir audiensnya paham nggak ya sama materi saya nih. Kemudian kita nggak bisa baca respon mereka juga, ada kelelahan dalam proses rekaman berulang-ulang. Nah ini satu tipsnya Bapak Ibu, kelelahan dalam proses rekaman berulang-ulang. Itu biasanya satu video kan 5 menit, kita mungkin punya sekitar 10 slide, mungkin lebih sampai 15-20 kalau ada gambar. Belum sampai 20 slide, 5 slide pertama kita udah ngos-ngosan. Habis nafas gitu ya, maksudnya udah ngos-ngosan lah Bapak Ibu. Nah ini kita perlu atur dengan memberikan penggalan kalimat di dalam materi kita. Misalnya Bapak Ibu, saya biasanya sama tim tuh suka udah siapin kalau saya mau rekam, saya akan kasih garis miring, berarti di setiap itu saya akan jeda. Karena bisa jadi kalau kita ngomong panjang juga Bapak Ibu, audiens juga nangkepnya bingung ya, ini poinnya yang mana gitu ya. Jadi misalnya di skrip yang Bapak Ibu siapkan bersama tim, itu kita udah nyiapin juga nih panduan untuk penggalan atau intonasinya. Misalnya canggung dan tidak nyaman berbicara di depan kamera, garis miring gitu ya. Khawatir apakah audiens akan memahami materi dengan baik. Jadi intinya kasih jeda Bapak Ibu, kasih jeda. Kecenderungan kita kan pengen memberikan semua pengetahuan yang kita miliki gitu ya di satu sesi video itu. Tapi harap itu Bapak Ibu dibuat dalam penggalan-penggalan, kelihatannya sederhana tapi sangat membantu. Jadi ketika ada di depan teleprompter, Bapak Ibu akan langsung fokus, oh saya ngomong sampai penggalan ini. Habis itu saya lanjut lagi sampai penggalan ini. Dan sangat dimungkinkan Bapak Ibu koordinasi sama tim produksi, saya rekamnya 2-3 slide dulu ya. Habis itu ada jeda sebentar. Itu sebetulnya untuk Bapak Ibu ngatur nafas dulu gitu ya. Kecuali Bapak Ibu udah mantep yakin 10 slide langsung bisa diselesaikan. Tapi kalau saya biasanya maunya 2-3 slide, berhenti dulu ya. Saya lihat lagi teksnya, saya tarik nafas dulu, saya lanjut lagi, take lagi dong. Nah itu saat produksi kami pelajari seringkali kita maunya pokoknya udah 10 slide, bisa aman. 20 slide bisa gitu ya. Tapi pas kita tonton, waduh udah kejar-kejaran di dalam videonya. Gitu. Jadi Bapak Ibu harap itu mungkin bisa menjadi masukan yang berharga. Kemudian tantangan pedagogis, nah ini tadi bicara tentang begitu banyak hal yang mau kita bagikan. Kita perlu menghindari kognitif overload ini, menyeimbangkan antara kedalaman materi dan kesederhanaan penyampaian. Tentu Bapak Ibu sudah ada BRP-nya untuk mata kuliah atau course-nya, sudah ada SAP-nya, tapi itu perlu kita sajikan dengan lebih spesifik, dengan materi yang terpecah-pecah dengan lebih teratur gitu ya. Supaya kita bisa jaga fokus dan perhatian audiens dalam format video. Nah di multimedia kita ada prinsip coherence, signaling, and segmenting. Saya senang sekali kalau pakai ada warna gitu, jadi Bapak Ibu misalnya punya di satu PPT Bapak Ibu tuh teksnya banyak nih ya. Anggaplah teksnya ini nih, pointers ini. Tapi Bapak Ibu ingin highlight, menyoroti pada bagian tertentu. Silahkan berikan warna aja di situ, meskipun itu tidak datang dari tim editor, highlight sederhana dari Bapak Ibu, itu udah bantu signaling bahwa ketika nonton di part itu, mahasiswa akan nangkep, oh iya ini lagi bahas yang part ini nih. Karena kadang loncatannya belum tentu kita tahu Bapak Ibu, udah masuk ke yang ada 4 topik yang akan dibahas, misalnya gitu di videonya ya. Si rekan pembelajarnya udah ke-distract, tadi sampai mana ya? Ya dia bisa ulang lagi, tapi paling tidak dengan signaling yang Bapak Ibu kasih, signalingnya bisa dengan gesture 1, 2, sederhana gitu ya, 3, 4, atau misalnya dengan sorotan warna. Coherence, signaling, and segmenting. Lalu struktur presentasi yang jelas tentu dan gunakan storytelling dan contoh nyata. Saya yakin Bapak Ibu sudah memasukkan contoh-contoh best practice dalam materi-materinya. Nah itu yang
bisa menghidupkan materi kita ya Bapak Ibu. Kita kasih storytelling misalnya hari-hari ini kita banyak menemui fenomena seperti apa gitu. Kemudian masuklah kemudian teori dan konsep yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Jadi rasanya terasa begitu dekat kepada si rekan pembelajar. Nah ini tadi yang bagi video menjadi segmen pendek. Segmen pendek. Jadi Bapak Ibu sertakan juga elemen interaktif di dalamnya. Nanti saya ada beberapa contoh. Nah, untuk konten sama-sama mari kita persiapkan untuk strukturnya clear, engaging juga. Jadi struktur presentasi yang kita udah organize dengan baik. Hindari banyak teks ya Bapak Ibu. Mungkin di skrip Bapak Ibu bisa banyak teks, tapi yang muncul di layar atau screen saat video itu tampil adalah cukup beberapa sorotan kata-kata utama yang perlu disampaikan. Sisanya kita sampaikan secara lisan. Lalu gunakan kerangka sederhana untuk menjelaskan topik yang kompleks. Bapak Ibu kan dengan bidangnya masing-masing mungkin ada istilah-istilah tertentu. Di awal materi itu mungkin bisa memulai memberikan pemahaman tentang istilah-istilah tersebut. Kita pakai model key point speech ini dengan alur dari opening, body, closing. Saya sama Mas Gumelar Setiaji kebetulan sudah nyiapin sekitar 10 materi lah dari total 20 course. Itu kami udah nyiapinnya pokoknya bikin sesederhana mungkin. Dalam arti bukan jadi membuat materinya jadi tidak dalam ya Bapak Ibu, tetap dalam tapi sesederhana yang bisa ditangkap oleh audiens kita. Di satu konten, ini openingnya, ini bodinya, ini closingnya. Saat ini misalnya kita mau bicara tentang produksi podcast. Udah kita bicara tentang sesi 1 dari produksi podcast. Kita nggak nambah-nambahin dulu yang lain tuh. Supaya di satu video itu orang bisa dapat intisarinya. So opening itu pembukaan yang menarik perhatian. Bapak Ibu punya kalimat tersendiri setiap membuka materi video, silakan disiapkan. Tinggal nanti diimprovisasi tertentu. Halo rekan pembelajar, berjumpa lagi dengan Ibu Mila dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas materi apa dan seterusnya. Lalu body di sini isi utama dengan poin-poin yang jelas. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memasukkan apa outline yang mau dibahas. Ya, kemudian juga di closingnya agar mereka kita arahkan ke LMS kita, arahkan untuk membaca materi dan referensi yang diberikan. Storytelling, tadi saya sudah masukkan, Bapak Ibu di setiap video masukan dari kami, tolong tetap ada masukan storytelling dan ceritanya. Di setiap video. Pasti ada konsep yang Bapak Ibu hadirkan, pastilah bisa ada satu cerita menarik yang bisa kita masukkan di sana. Supaya materi kita lebih mudah diingat dan gampang dicerna. So, openingnya itu adalah yang menjadi hook-nya. Kita mulai dengan sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka, membuat stopping power buat mereka, bisa dengan fakta-fakta, data-data awal, kemudian pertanyaan pemantik. Saya ingat betul di beberapa produksi beberapa tahun lalu yang kami kerjakan, itu saya ingat sama materinya Bu Neni. Tentang walaupun saya nggak paham tuh ya, tentang pajak ya Bu Neni ya. Tapi yang bikin saya dan tim produksi ingat itu, karena mulai dari masuk syuting, wah Bu Neni ini energinya udah bahagia, mau syuting ya. Kemudian pada saat di depan itu, the hook-nya menyapanya itu di setiap video rekaman, beliau menyapa, ini saya kasih contoh nggak apa-apa ya Bu Neni ya. Nah, dan ini Bapak Ibu boleh jadi contoh menarik. Di dalam materinya, ini boleh jadi contoh. Bu Neni itu interaksi sama tim produksi kami, seakan-akan dia tim produksinya itu mahasiswa. Misalnya ya, kira-kira bahasanya, jadi gimana kalian paham semuanya? Nanti tim produksinya jawab, paham. Wah, saya pas lihat videonya, oh iya juga ya, ini menarik juga. Jadi ada penonton di situ ya. Dan itu mungkin ada penonton bayaran ya. Mungkin hal-hal kecil yang pas kita nonton dan pas kita kerjain produksinya, wah ini happy nih kita ngelihat videonya gitu ya. Ada hal-hal inovasi seperti itu gitu. Nah, atau kemudian kuis-kuis ya, kuis-kuis di tengah, di akhir itu
Dan bisa juga misalnya Bapak Ibu bisa bersepakat dengan tim produksi seperti contoh yang tadi saya berikan. Atau misalnya tim produksi diajak menjawab gitu. Bagian mana dari ini yang kalian belum paham gitu ya. Ini Bu gitu. Tapi itu bisa kita set dan buat menjadi menarik. Ya. Lalu body core content, sampaikan ide utama secara runut, dukung dengan contoh konkret. Nah, karena kita ini tantangannya di video ya Bapak Ibu, maka kita perlu struktur dengan jelas. Kalau kita ngobrol gini kan kita masih bisa, kita ngobrol kemana dan seterusnya. Dukung dengan contoh konkret dan storytelling yang kuat. Satu lagi, kelihatannya sepele, tapi ini penting banget, soroti poin penting. Kalau itu bagian yang perlu di-highlight, Bapak Ibu nggak bisa tambahkan di slide, minta ke tim produksi, monggo Bapak Ibu. Bagian yang ini disoroti, cantumkan itu di slide atau di storyboard Bapak Ibu. Bagian ini tolong di-highlight gitu ya. Bahkan sebetulnya dengan Bapak Ibu kasih tangan gini, tim produksi kami itu sebenarnya biasanya udah paham, oke, berarti di bagian itu tuh saya mesti kasih font yang jelas, font yang berwarna dan seterusnya. Nah di closing, ini yang tidak kalah penting, summary dan call to action. Kadang kita lupa ya, kami juga waktu bikin prototype kayaknya lupa tuh ya Mas Haji, call to action ini. Poin-poin penting yang sudah dibahas, disajikan dengan ringkas di closing, so key takeaways-nya apa, call to action-nya, setelah ini kalian bisa mengunjungi materinya di mana, dan kita ketemu lagi di sesi kedua tentang apa. Jangan lupa bridging-nya Bapak Ibu. Jangan lupa di sesi video berikutnya kita akan bahas tentang apa. Itu mereka akan lebih merasa terhubung. Kemudian Bapak Ibu muncul di video berikutnya, Bapak Ibu akan bilang, sebelumnya kita sudah bahas tentang ini. Ya, maka sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, ya, bridging ya Bapak Ibu. Ini saya punya contoh, mungkin tidak saya pasang di sini. Sebenarnya ini bukan contoh video MOOCs ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa kalau ada waktu lihat di YouTube video dari Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Dia sering bahas tentang design thinking, komunikasi pemasaran. Tapi kami melihat dari sisi penyampaian, artikulasi dan cara-cara dia storytelling menyampaikan contohnya tuh cukup menarik. Kita bisa mengikuti video dia dengan fokus dan menyenangkan. Nah ini clear structure-nya, silakan Bapak Ibu nanti dibagi materi slide-nya itu. Bapak Ibu kan banyak kesibukannya, jadi ketika bikin materi langsung pecah aja nih structure-nya. Pokoknya awal kita akan ngomong ini opening, body dan closing gitu ya. Body-nya ini misalnya kalau saya tuh building influence through voice Bapak Ibu course-nya. Di course itu kami ada bahasan tentang olah suara di pertemuan kesekian. Nah olah suaranya saya pecah lagi nih. Olah suara yang tentang pernafasan, intonasi dan ritme. Nah di satu video saya akan hanya ngomong tentang misalnya mengatur intonasi dan ritme. Udah tok, itu dulu Bapak Ibu. Karena kadang kita saking banyaknya, gak dapet nanti gitu ya inti poin dari videonya. Jumlah videonya kan ada sekitar 18 sampai 20 ya. Saya yakin itu bisa tercapai di sana sesuai capaian pembelajarannya. Jadi bagilah konten menjadi beberapa segmen ringkas, transisi yang jelas, ada judul, visual, dan ringkasan untuk meningkatkan pemahaman. Nah judul ini cukup penting. Kalau saya sempat lihat judul-judul kita tuh banyak yang panjang ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ada standarnya nggak ya Bu Neni, misalnya beberapa kata gitu ya. Nah mungkin masih bisa Bapak Ibu. Sebenarnya judul kami juga cukup panjang. Akhirnya kami agak gubah sedikit gitu. Building influence through voice, the course for apa-apa gitu lah ya. Saya aja sampai nggak hafal tuh panjangnya. Akhirnya kita sepakat, gak usah lah Mas, ini kan orang gimana menarik. Pokoknya ngelihat ini video tentang apa. Biar aja di penasaran gitu ya. Building influence through voice. Apa ya, ngomongin suara tapi apa? Biarin aja. Nah kami sepakat misalnya dengan judul yang singkat tapi bisa memantik orang yang tahu gitu. Nah ini persiapan dan perencanaan, tentu audiens Bapak Ibu mungkin beda-beda. Kalau di course kami itu misalnya ada materi yang untuk para pembelajar pemula atau UMKM gitu ya. Nah ini diverse learners, maka Bapak Ibu silahkan disesuaikan siapa peserta didik yang menjadi audiens MOOCs-nya. Kita perlu paham gaya belajarnya. Ada kayaknya video MOOCs yang di batch sebelumnya seingat saya, misalnya untuk anak SMA gitu ya. Nah, maka bahasanya tentu perlu disesuaikan. Tujuan pembelajaran, materi awal Bapak Ibu jangan lupa sampaikan ya.
bahwa juga ada rancangan penilaian dan evaluasi di sana. Oke. Jadi ini saya sebagai pengingat aja Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah dipersiapkan Bapak Ibu, tapi ada hal-hal yang mungkin kita bisa selaraskan bersama. Kembangkan konten yang menarik, kita structuring presentation, ada interaktif elemen. Nah interaktif elemen ini mungkin nggak di semua materi video kita muncul kuis ya, tapi di LMS wajib muncul kuis ya Bu Neni ya, setiap sesi ya. Ya, jadi Bapak Ibu di setiap sesi di LMS silahkan disiapkan kuisnya. Meskipun di video tuh kita nggak harus selalu secara lisan sampaikan kuis, bisa jadi di beberapa video aja gitu ya. Atau ada pertanyaan yang memantik supaya pembelajar bisa berpikir kritis. Nah kemudian visual aid dan slide design, pastikan teks Bapak Ibu bisa dibaca, ada gambar, grafik, diagram, dan jangan lupa mencantumkan sumbernya ya Bapak Ibu. Kita kan biasanya ngambil gambar-gambar yang tersedia ya di internet, tolong dicantumkan. Biasanya tim produksi juga langsung notice tuh, akan tanya ke Bapak Ibu, gambar ini nggak ada nih, aset grafis ini sumbernya dari mana dan seterusnya. Ya. Dan kalau bisa gambar-gambar itu tidak overshadow gitu ya, menutupi, gambarnya jauh lebih dominan dibanding poin yang mau disampaikan gitu. Kalau Bapak Ibu punya contoh gambar tapi nggak punya resolusi tinggi untuk gambarnya, silakan dikomunikasikan juga ke tim produksi supaya bisa dicarikan yang resolusinya tinggi. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang kita mau bincang-bincang dan diskusikan dulu. Ya silakan dengan Bapak. Siapa dari mana? Silakan Pak.
Oke, Pak Lutfi. Makasih Bu Neni. Ya. Jadi nanti mungkin boleh dicoba Pak Lutfi. Iya, di batch berikutnya. Iya. Oke. Kita lanjut. Em, kita masuk yang mengenai sedikit ya. Oh, ada pertanyaan ya, Prof Bambang. Ya. Iya, Prof. Mungkin saya mengacu dulu ke standar kita, Bu Neni 6 sampai 10 menit, betul ya? Ya, 6 sampai 10 menit maksimal. Biasanya kalau tadi yang ada gambar opening, body, dan closing, maksud Prof itu ya, berapa banyak. Kalau di awal tuh dengan video 5 menit ya, biasanya kami hampir di body itu 3 sampai 3,5 menit, sisanya adalah yang opening dan closing. Tapi ada materi tertentu yang kita mungkin agak panjang di sesi-sesi di tengah gitu ya, pertengahan video, mungkin 6 sampai 10 menit. Itu kita ambil di opening sama closing nggak terlalu banyak sih Prof. Bisa di opening itu mungkin nggak nyampe 1 menit, sapaan awal saja, kemudian outline awal gitu ya. Di akhir mungkin agak lebih banyak di closingnya untuk summary dan juga call to actionnya 1 sampai 2 menit. Jadi bisa misalnya 1 menit, 4 menit di body, closingnya 1 sampai 2 menit. Kalau totalnya sekitar 6 sampai 7 menit. Ya, begitu Prof. Makasih Prof. Silakan Bapak Ibu. Iya, Ibu gimana? Yang mana tuh Bu? Materinya? Siap. Siap Ibu. Iya. Terima kasih banyak ini pertama-tama ya Mbak Penny untuk topik yang sangat penting ya, bukan cuma menarik tapi memang penting sekali untuk bisa kita memproduksi video yang high quality lah gitu ya, in terms of substance maupun juga dengan teknisnya gitu. Jadi saya belajar banyak juga gitu. Dan apa namanya, ini mungkin saya merasa jadi reflektif gitu ya untuk beberapa kekurangan saya tuh, karena kan nggak emang baru pertama dan juga saya merasa emang saya kurang dengerin arahan atau memang nggak ada arahan gitu ya. Jadi dengan kesibukan ya yang ada, jadi apa ya itu tadi penting tadi kan tentang storyboard itu tadi tuh, menyiapkan storyboard untuk memastikan flows kita ini berjalan efektif sesuai waktu yang ditentukan. Waktu itu pokoknya dibilang tahu pokoknya hanya 5 menit ya Bu ininya gitu, apa namanya presentasinya. Ini Ibu mau apa nih, introduction untuk atau yang udah masuk sesi materi gitu kan. Nah ya itu pokoknya semua serba mereka-reka gitu ya, dan saya nggak tahu nanti boleh juga dinilai lah oleh Bu Penny ya supaya dapat masukan. Jadi itu Bu, apa ya, itu penyiapan storyboard ini apa namanya memang sangat sangat penting ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu ini bertanya atau apa, karena merasa ini penting banget semua yang disampaikan. Tinggal mungkin ya kita how to practice aja sih, how to practice. Tapi jadi pertanyaan saya cuma boleh nggak ini didapat ya ininya PPT-nya supaya bisa in details gitu ya, mengikuti, mencerna, dan kemudian mempraktekkan. Itu aja sih. Terima kasih Siap, banyak. terima kasih banyak Ibu. Materi nanti akan kita bagikan, juga termasuk mungkin contoh storyboardnya juga kita bagikan. Mungkin bisa jadi panduan juga nanti buat materi-materi video berikutnya ya Bu. Makasih banyak Ibu. Kita lanjut. Saya sedikit menyelipkan tentang cognitive theory of multimedia learning. Ini tadi kembali pada 3 poin ini ya Bapak Ibu, tentang coherence, segmenting, dan signaling. Jadi memang lewat materi video pembelajaran ini kita berusaha mereduce cognitive load lewat prinsip-prinsip multimedia ini. Pertama, yang coherence ini tentu kita hindari visual-visual dan audio yang nggak perlu atau nggak relevan. Kadang ada di part tertentu mungkin backgroundnya nggak banyak gambar, nggak ada teks, cukup kita yang ngomong dan berbicara, itu cukup. Silakan Bapak Ibu, nggak harus kemudian muncul banyak teks dan seterusnya. Kita lihat aja apakah itu cukup esensial muncul atau tidak. Lalu segmenting tadi yang bagaimana kita pecah-pecah materi panjang. Kalau kita ada storyboard itu cukup membantu sih kita pecah materi
opening apa, seperti tadi yang Prof. Bambang sampaikan berapa menit nih di bodinya, itu paling tidak pada saat bikin storyboard udah bisa nyiapin gitu ya tim dari Bapak Ibu, sampai kemudian closingnya. Nah signaling ini yang tadi bisa highlight, mungkin ada arah panah ataupun tangan gesture dari Bapak Ibu. Nah mengenai delivery-nya kita akan bicara tentang voice, gesture, sama expression. Untuk suara, dynamic voice, suara mungkin kalau saya sih ngelihatnya dari video-video yang cukup menarik perhatian dan juga bisa membuat kita mengikuti materinya, itu nggak terlalu yang Bapak Ibu harus lantang, powerful terus gitu ya, tapi ada intonasi di situ, ada gaya berbicara yang mengajak gitu ya Bapak Ibu, ada dinamika di sana, persuasif betul Ibu. Jadi kita menggunakan intonasi dan variasi kecepatan berbicara. Mungkin di awal kita agak temponya sedikit agak cepat gitu ya, menunjukkan semangat, kemudian ritmenya agak mulai melambat untuk bagian yang orang-orang perlu cerna materi itu. Yang pasti hindari nada-nada yang monoton. Misalnya, halo rekan pembelajar, kita jumpa lagi di materi sesi ini. Itu datar ya Bapak Ibu ya, itu nggak ada intonasinya tuh. Nanti mohon izin kalau di sesi praktikum kami kasih catatan buat Bapak Ibu yang seperti itu. Jadi semoga kita bisa sama-sama membangun dynamic voice ini gitu. Sekalian kelihatan energi semangatnya malah nggak apa-apa. Nanti kalau suaranya lebih keras bisa kita bantu adjust di teknis editingnya. Lalu purposeful gesture. Ini tentang penggunaan bahasa tubuh untuk memperkuat pesan. Nanti ada beberapa contoh mungkin langsung saya berikan. Misalnya gesture, pertahankan postur yang baik Bapak Ibu. Tentu kita 5 menit itu kan rekamannya nggak 5 menit ya Bapak Ibu. Bisa setengah jam, 1 jam. Kalau lagi kurang mood 1,5 jam, 2 jam gitu ya. Posturnya bisa dari oke rapi sampai kemudian udah meletot kanan kiri gitu. Nah ini yang kita harus pertahankan, postur yang baik, gerakan tangan. Nah ada gerakan tangan yang kita perlu tetap berada dalam satu kotak batas gitu. Iya, misalnya Bapak Ibu menjelaskan berikut ini adalah poin-poin, jadi jaraknya gak usah terlalu jauh gitu ya. Jadi berikut ini adalah poin-poin, nanti tim produksi kita akan menyesuaikan dengan itu. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Kan gak pakai mic ya kalau di video, makanya bisa poin keempat, poin kelima, poin keenam. Udah nanti gambarnya udah mewarnai sajian konten Bapak Ibu deh gitu ya. Nah hati-hati juga ketika kita bergerak itu biasanya muncul noise gesekan dengan mic yang ada di baju gitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup gunakan gesture yang berada dalam kotak batas tertentu aja. Segini cukup 1, 2, 3 gitu ya. Atau bisa juga dengan misalnya sedikit kasih gesture tangan saat public speaking seperti ini. Misalnya hal ini penting. Gitu ya. Kita mengganti tanda panah ini. Semua ini satu kesatuan. Itu kasih warna baru tuh paling nggak bagi rekan pembelajar. Terus kalau Bapak Ibu kita kan kadang bingung ya, kalau udah lagi banyak materi nggak bisa digesterin kita ngapain nih tangannya. Kalau kami biasanya seperti ini sebentar. Nah ini silahkan hal-hal simple seperti ini, ada sedikit sekali, ada banyak hal yang akan kita pelajari di sini. Gesture itu boleh dimasukkan secukupnya tentunya. Secukupnya ya. Lalu kontak mata dengan kamera ya Bapak Ibu, kontak mata dengan kamera. Di video-video kami kadang melihat juga matanya fokus ke kamera, tapi itu beneran baca Bapak Ibu, sampai tegang gitu baca. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi, terus tuh. Jadi matanya fokusnya pada bacaannya. Nah itu that's why perlu tadi penggalan Bapak Ibu. Kasih penggalan aja di skripnya. Jadi kita akan bicara dengan lebih santai gitu ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya, kasih jeda. Materi ini akan membahas tentang kasih jeda gitu ya.
Itu purposeful gesture, lalu expressive face, ya ada apa ekspresi yang bisa kita tampilkan. Kamera praktis, nanti kita after sesi ini Bapak Ibu ada latihan singkat di ruangan sebelah untuk membantu paling tidak memastikan penyampaian kita tuh terlihat alami, engaging juga dan nyaman saat dipresentasikan. Nah ini mengenai vokal variety Bapak Ibu. Ada variasi nada dan nada bicara. Kadang suara kita bisa agak powernya lebih keras atau kadang lebih pelan gitu ya. Tapi jangan tiba-tiba doang hilang gitu. Nah itu walaupun editornya canggih juga susah juga menyiasatinya Bapak Ibu. Jadi kita tetap dengan output vokal yang clear dan jelas. Kuncinya sih satu, kita biasanya pegang di artikulasi yang jelas. Jadi ada artikulasi, ada jeda dengan bantuan penggalan di skrip, ada penekanan. Kapan ya Mbak saya kasih penekanannya? Kalau Bapak Ibu misalnya punya materi skrip mau dikasih tanda bold di situ sebagai tanda penekanan silahkan. Atau udah secara natural tahu bagaimana penekanannya silahkan. Yang pasti temponya tidak terlampau cepat dan tidak terburu-buru. Ini kita lanjut lagi, gestur tangan tadi sudah. Nah ini contoh videonya sebelum batch 1 Sihab ya Bu Neni ya. Saya izin pakai ini waktu kita mau ke UI. Ya, oh betul tadi andalannya Bu Neni warna hitam dan merah. Oh, iya. Tonnya di layar beda ya. Oke. Nah seperti ini Bapak Ibu ekspresinya kan bisa terlihat jelas ya. Happy, ceria gitu. Jadi mempertahankan kontak mata gitu. Terima kasih Bu Neni. Jadi antusias ya ketika mau syuting tuh. Jadi mencari hari dan waktu yang pas ya Bapak Ibu ya. Supaya energinya bisa full saat syuting. Nah ini body language dan present saya lanjut ya Bu Neni. Ini gesture dan movement. Jadi ada beberapa contoh ini dari Fasilkom ini waktu itu videonya.
Jadi dia ada beberapa gambar-gambar, grafik dan seterusnya. Ini bisa muncul seperti ini, memberikan arah panas seperti tangan, ya, dan penekanan pada konsep penting. Nah ini tadi postur, kemudian untuk pertahankan postur tubuh yang tegak dan rileks. Nah penampilan tentunya Bapak Ibu perlu persiapkan lebih awal. Tadi untuk warna-warna yang biasanya tuh warna-warna yang tadi seperti disampaikan Bu Neni tidak terlalu ramai lah ya di warna pakaian kita. Nah, appearance, berpakaian yang sesuai, penampilan yang rapi. Nah, kemudian saya kembali masuk ke yang engagement. Gimana kita bisa menyiapkan juga Bapak Ibu di materi video kita pertanyaan yang reflektif. Contohnya, kalaupun mungkin nggak disambut dengan interaktif dari seakan-akan ada mahasiswa di tempat syuting gitu ya, kita bisa bertanya misalnya bagaimana menurut rekan pembelajar gitu ya. Mari pahami ini lebih dalam, kalimat-kalimat reflektif seperti itu silahkan ditambahkan. Lalu kuis-kuis ringan ya, akhiri dengan kalau CTA tadi mungkin saya tambahkan sedikit, call to actionnya bisa memberikan dorongan untuk mereka mempraktikkan. Kalau materi Bapak Ibu sifatnya yang untuk dipraktikkan gitu ya, maka beri mereka panduan untuk latihan selanjutnya, untuk mereka latihan mandiri di call to action di akhir. Kebetulan materi saya sama Mas Aji itu building influence to voice, banyak latihannya, banyak praktiknya. Jadi di akhir tuh kami akan reminder terus untuk mereka tuh kasih latihan, simulasi, kemudian rekam dan tonton ulang. Nah ini ada beberapa materi sedikit lagi. Ini ada course sebelumnya itu tentang transmedia storytelling Bapak Ibu. Jadi di materi course itu saya sebenarnya nggak megang course ini, ada dosen yang pegang itu di batch sebelumnya. Lalu saya coba kasih satu contoh menyusun narasi visual storytellingnya, mungkin dalam gambar yang interaktif, yang rekan pembelajar senang ngelihatnya gitu ya. Nah kalau kami kebetulan ada tim kami yang memang buat seperti ini gitu, bukan tim produksi ya, tim course ya gitu. Nah di transmedia storytelling misalnya Bapak Ibu bisa menyajikan gambar, visual, desain sambil menjelaskan kepada rekan pembelajar. Bayangkan Anda menyukai sebuah film, jadi kita mau menggiring atau membawa mereka paham apa sih transmedia storytelling gitu ya. Bayangkan rekan pembelajar menyukai sebuah film. Setelah menonton di bioskop, kita menemukan ada akun Instagram karakter utamanya, ada intonasi ya Bapak Ibu ya, dinamikanya di suara. Kemudian lalu di TikTok muncul video pendek mengungkapkan rahasia lain dari cerita. Bahkan ada game-game online di mana rekan pembelajar bisa ikut jadi bagian dari alur. Kita bawa dia dalam cerita dulu untuk kemudian memahami, nah rasanya seperti hidup dalam dunia cerita itu ya. Apakah itu? Mari kita masuk untuk memahami definisi transmedia storytelling. Apabila itu konsep sesuatu yang baru gitu, yang mereka apa sih ini gitu, kita bisa bawa dengan cerita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk, inilah kekuatan transmedia storytelling, yaitu sebuah cerita yang tidak berhenti di satu medium tapi menyebar ke berbagai platform dengan pengalaman berbeda. Ini waktu itu saya siapkan satu contoh aja buat rekan dosen untuk course transmedia storytelling. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan gambar seperti ini, cara narasi bercerita seperti ini di materi-materi Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan lagi untuk makin paham selain tentunya sumber-sumber referensi teorinya gitu ya. Bagaimana kita mengenali lebih jauh tentang transmedia storytelling dari Hollywood hingga ruang kelas. Ini contoh-contoh inspiratifnya. Transmedia storytelling membuktikan kekuatannya baik melalui film-film maupun lintas bidang, Star Wars Universe, Marvel sampai edukasi dan MOOCs seterusnya. Bapak Ibu bisa memasukkan contoh yang menarik, yang konkret seperti ini, yang relevan dan dekat lah di hati rekan pembelajar kita. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu materi saya. Mungkin nanti kita lanjut saja, bisa per course dan langsung sama Bapak Ibu kita ngobrol. Semoga kami bisa bantu apa yang kira-kira perlu dilengkapi lagi. Saya akan menutup materi ini pagi ini dengan poin ini bahwa dari Caroline Goider, confident speakers focus on what they can give, not what they can get from the audience. So kembali lagi ke mindset di awal yang kita selaraskan bersama ya Bapak Ibu, bahwa kehadiran kita menjadi instructor MOOCs, video pembelajaran ini, bahwa kita mau memberikan sesuatu.
Kita tidak hanya datang untuk menyampaikan materi dan informasi, tapi beyond just talking, kita mau memberikan suatu pengetahuan baru dan juga dengan cara yang menarik dan dapat ditangkap oleh mereka. Demikian materi yang saya sajikan, kami akan bagikan materi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi nanti di sesi praktikum. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dari Ibu Penny. Mungkin saya ingin kembali memastikan apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Penny, kami persilakan. Ya, ini kata storytelling. Nah, ini sekarang seringkali diucapkan, diungkapkan ya untuk public speaking, dan saya kira buat dosen tuh penting banget. Bisa tolong dijelaskan gitu Bu Penny secara singkat sebenarnya storytelling itu apa gitu? Apakah menceritakan sesuatu seperti menceritakan anak kecil gitu ya? Ini kelihatannya konsep yang penting sekali gitu untuk public speaking. Jadi saya ingin tahu nih dari Bu Penny nanti gimana kira-kira bisa menerapkannya di di video kami gitu. Terima kasih. Sebenarnya storytelling kalau dimaknai sebagai pendekatan storytelling kan kita bertutur ya Bapak Ibu, bertutur dan bercerita bahwa ketika kita menjelaskan suatu konsep atau materi misalnya kita tidak hanya bahasanya plek ketiplek udah itu definisinya itu gitu. Tapi kita membawa peserta didik kita untuk memahami itu lewat cerita gitu kan, bertutur. Nah kalau di dalam konteks video MOOCs ini storytelling yang bisa kita masukkan mungkin lewat contoh-contoh best practice ataupun contoh-contoh kasus tadi Ibu. Nah sebenarnya storytelling selain dari cara penyampaian itu juga kan bertutur yang kalau kita bercerita tapi gaya bahasa kita juga nggak bercerita itu juga nggak nyampe ya Bu storytellingnya misalnya kan gitu. Nah storytelling ini kan benar-benar bertutur gitu, bercerita. Jadi kita dengan intonasi yang membagikan suatu cerita, misalnya kita pegang mata kuliah course MOOCs tentang kewirausahaan lah gitu. Kita bisa kasih contoh ada seorang pengusaha di bidang A, kita udah kemas cerita, siapkan cerita itu gitu Bu. Tapi juga dengan gaya bahasa yang bertutur. Jadi dari sudut pandang penyampaiannya, bertutur bercerita maupun penyajian contoh-contoh kasusnya. Saya rasa itu. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu. Kalau storytelling kita ada materi storytelling ya. Nanti di video kita. Iya. Kalau kita nggak merasa pede dengan selalu harus tampil, bisa nggak munculkan wajah kita juga kan? Kayaknya ada standar dari Koikanya ya, seberapa Bu Neni ya, mengenai kita, gitu. seberapa Saya banyak muncul. Saya nggak bisa gitu ya, terlalu hahaha gitu. Iya. Gimana itu? Ini standar dari Koreanya monggo. Kecuali ada video yang di-insert di situ ya Bu ya, kayak yang Russian Cinema ya. Video.
Ya, 2 jam. jadi saya tambahkan Bu, mungkin kalau kita pas datang syuting kan ada satu sesi itu, hari itu kita datang 2 jam. Kami tuh biasanya udah nyiapin bawa deh lebih dari satu materi. Kalau lancar kita bisa lanjut berarti ya 2 sampai 3 topik materi. Tapi juga kita nggak harus targetkan diri kita selesai di 3 materi gitu ya di selama 2 jam. Karena kadang-kadang ada aja kondisi-kondisi teknis yang nggak memungkinkan bisa selesai langsung. Tapi paling tidak di satu materi yang berisi 10 sampai 15 slide Bu, itu kita jeda aja di 2 atau 3 slide. Atau kalau Ibu bisa lanjut sampai 5 slide silakan. Kita biasanya hindari tuh langsung 10 slide, kecuali mungkin Bu Neni langsung 15 slide, 20 slide mungkin rekam one take only. Iya. Iya. Tapi supaya tetap terjaga nafasnya, kemudian ekspresinya, penyampaiannya, jeda aja Bu. Nanti bisa disampaikan ke tim produksi, saya setelah 2 slide saya jeda, saya mau baca lagi nextnya apa ya yang mau saya sampaikan. Terus jeda dan seterusnya Bu. Kalaupun ada kekeliruan di tengah, Ibu nggak harus mengulang kembali dari awal, bisa jadikan di bagian tertentu aja. Gitu, Ibu. Iya, silakan. Oh berarti Ibu mau lihat dulu di kamera? Bisa, iya bisa Ibu. Oh ternyata kok kayaknya nggak seperti yang dibayangkan, tolong ulang lagi dari awal gitu kan misalnya. Ya bisa Ibu. Tadi sepertinya Bapak mau bertanya, silakan Pak. Izin Bu Penny, saya Doni dari VIA, timnya dari Prof. Retno. Saya tertarik dengan tadi tentang storytelling tadi ya. Nah kebetulan yang MUX di sini kan kita mau cerita tentang innovation. Ya. Nah biasanya innovation itu kan ceritanya rada lama gitu ya. Tapi tadi storytelling itu yang saya tanyakan bagaimana menghadirkan storytelling yang tanpa harus memotong bagian pentingnya, bisa kena, tapi tidak membuang waktu. Artinya kan MOOCs-nya itu kan pendek gitu. Atau speknya ditaruh di sisipan, nanti mereka melihat kita menyinggung sedikit, atau ditampilkan, atau bagaimana. Ini mohon maaf, karena keterbatasan pengalaman tentang hal ini, mohon arahannya untuk hal ini. Terima kasih. Ya. Baik, dengan Pak Doni betul? Betul. Ya. Pak Doni, saya membayangkan kalau misalnya topik innovation itu ada dalam satu materi video atau terpecah ke dalam beberapa sesi? Jadi ada beberapa sesi, Mbak ya? Ada beberapa sesi, cuma maksud saya kan di beberapa sesi itu ada penekanan-penekanan contoh inovasi yang berbeda begitu. Nah, maksud saya tadi yang sekali lagi kembali lagi ini kalau di satu sesi itu mau disisipkan, kan pasti rada memakan waktu itu kalau harus diceritakan A sampai Z-nya begitu. Tetapi kalau dipotong, sometimes ada beberapa esensi yang hilang gitu.
ini enggak, ini mungkin kena hasilnya sampai A sampai Z, tapi tengah-tengahnya yang penting mungkin harus dihapus. Otherwise, ya menghabiskan waktu itu di situ, gitu. Nah, makanya tadi pilihannya apakah harus kita cerita sedikit di MOOCs-nya, di videonya, itunya cerita detailnya atau memakai ceritanya memakai katakanlah memakai film atau makam itu disisipkan atau bagaimana? Itu mohon arahannya di situ, gitu, Mbak. Ya, Mbak Bu. saya sedang membayangkan materi Bapak, Pak Doni ya, yang innovation ya. Kalau itu misalnya terdiri dari banyak konsep misalnya, mungkin Bapak bisa pecah di satu sesi video itu cukup di 1-2 konsep yang mau dijelaskan dalam turunannya inovasi misalnya. Kemudian setiap konsep itu misalnya bisa pilihannya Bapak buat satu storytelling ceritanya di satu konsep itu tanpa menghilangkan esensinya. Jadi saya jadi teringat ada satu contoh video, tapi ini bukan MOOCs UI ya, sepertinya MOOCs VIA kalau saya nggak salah, dengan Pak Pri dari VIA. Mungkin nanti boleh nggak Bu Neni saya kasih contoh videonya? Nah, kalau Pak Pri di pajak, seingat saya, jadi dia kasih contohnya itu storytellingnya hanya sebagai pemantik di awal gitu Pak. Bisa juga seperti itu, bukan utamanya ya. Nah, apakah dia hanya pemantik di awal? Seingat saya waktu itu materi tentang pajak, kemudian di awal dia cerita tentang ada perampok dan apa. Nah itu di awal kita udah mulai, oh mau cerita apa nih? Karena mungkin bahasa pajak nggak semua paham gitu ya. Nah dia bikin cerita hanya di awal 1-2 menit sampai kemudian dia masuk ke konsepnya. Nah inilah yang dimaksud tadi bagaimana cerita itu. Jadi positioningnya dari si storytellingnya itu Pak bisa jadi hanya untuk pemantik di awal atau kalau Bapak mau jadikan itu utama maka mungkin di satu materi video satu konsep inovasi bisa disajikan dalam bentuk storytelling. Kayak tadi lah Pak misalnya itu kan saya singkat aja ya. Mau jelasin transmedia storytellingnya misalnya dalam bentuk cerita yang banyak di satu sesi video. Atau storytellingnya hanya sebagai pemantik di awal. Jadi tidak menghilangkan esensi yang Bapak mau tetap bawakan gitu. Oh gitu ya. Ya. Nanti izin mungkin saya boleh share contohnya ya Pak. Karena mungkin lebih enak pakai contoh. Baik. Saya teringat itu dosen VIA juga Pak Pri dari pajak pakai storytelling yang cukup menarik. Iya, fiskal. Ya, terima kasih Ya, Ibu. baik. Ya. Sama-sama Bapak. Ya, silakan. Ya, saya izin menambahkan, nama saya Rama, tim dari Bu Dewi terkait sustainability SME. Pertanyaan saya hanya terkait visualisasi, Bu. Bagaimana cara memilih visualisasi kalau dari ini ya gambar atau image yang mau kita gambarkan itu ada nggak kriteria-kriteria kapan harus misalnya gini, kadang-kala kita mau buat ada satu konsep yang dibuat secara model gitu ya, ada figur gitu ya. Nah itu apakah harus gambar itu ditampilkan atau cukup narasi kecil-kecil aja gitu. Jadi saya masih agak ini sih untuk kapan memastikan satu konsep itu bisa berupa figur atau berupa point bullet form di gambar yang mau kita tampilkan gitu sih. Sebenarnya kalau untuk aset grafis sepertinya nggak ada keterbatasan. Maksudnya yang penting itu tidak terlalu banyak memenuhi satu slide layar itu ya Pak ya. Sumbernya kan bisa menggunakan dari yang open access, itu nanti biasanya Bapak juga bisa diskusi sama tim produksi. Saya nggak ketemu nih misalnya gambar yang bisa representasiin sustainability tentang ini nih gitu ya. Itu silakan dikomunikasikan. Walaupun tetap dari Bapak Ibu juga tetap perlu nyiapin gitu ya visualisasinya, nanti dibantu dicarikan. Kemudian apakah misalnya dalam bentuk figur atau diagram itu sebenarnya tergantung dengan kontennya Bapak Ibu ya. Ada beberapa misalnya kayak dari MIPA, dari Fasilkom, dia pasti akan banyak tuh pakai diagram-diagram, tabel-tabel gitu. Kalau itu memang perlu dan sangat esensial ditampilkan silahkan. Paling nanti tim produksi aja sih yang menyiasati bagaimana posisi Bapak di layar dan posisi gambarnya. Jadi mengenai posisi gambar itu mungkin nggak perlu dikhawatirkan, nanti itu bagian tim produksi. Itu kira-kira Pak. Kasih.
Baik, saya ingin memastikan kembali apakah ada pertanyaan tambahan dan lanjutan untuk sesi pada hari ini, pada sesi public speaking. Oke, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Penny atas pemaparan materi yang luar biasa serta sesi tanya jawab yang luar biasa juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sebentar, kita akan mengundang Profesor Jung